itu ngedatangin datang ke kiai, datangnya istilahnya ke orang-orang ahli syariat lah gitu ya, minta penglihatan, minta petunjuk gitu ya. Nah di situ ada keterangan dari salah satu tokoh yang mengatakan bahwa ini hilangnya itu bukan karena diajak oleh teman atau gimana gitu ya. Jadi dibawa oleh penunggu yang ada di TPU Gunung Gerogan itu. Itu geger loh San, itu cerita, itu kejadian itu waktu tahun 2018, belum lama. Berapa tahun nih? Sekarang 2022, 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun sih. 5 tahun. Nah, itu geger. Singkat cerita, nah, kita tadi diberi petunjuk ya sama tokoh ulama, tokoh syariat. Jadi beliau melihat bahwa si saudara kami itu ya yang ada di Kampung Duri Koko ada di sana gitu, ada di TPU sana. Kita kan bahagia ya, istilahnya ada petunjuk gitu ya. Jadi langsung tuh pihak keluarga beliau itu langsung ke sana, langsung ke TPU. Saya itu nggak ikut, cuman abang saya yang ikut, abang saya sama warga ikut nyari ke TPU sana. Dan ternyata ada gitu, di sana ada. Oh, semacam gitu ya. Dibawa apa gak sadar ke sana gitu? Jadi dibawa oleh penunggu TPU Gunung Gerogan itu dibawa. Jadi pengakuan beliau ya, pengakuan si Akang yang dibawa oleh makhluk tersebut, pengakuannya yaitu tadi si jin itu merupai sosok guru ya, dan yang kedua dia nggak terasa gitu, nggak terasa. Jadi tiba-tiba aja gitu dia ada di sana gitu. Jadi perasaan beliau itu ke belakang rumah, padahal udah ada di lokasi sana gitu. Jadi hitungan detik lah dia dibawa ke sana, itu hitungan detik. Jadi yang lihat juga warga Gunung Gerogan ya, warga Kampung Bondo ngelihat dia itu lagi makanin daun kelapa. Daun ini apa? Bukan ini kadu tenon kan? Bahasa Indonesia duren, makanin daun duren gitu. Makanin daun duren. Disangkanya yang diculik itu ya, yang dibawa oleh jin itu kerupuk. Disangkanya itu kerupuk gitu. Oh, daun duren itu. Disangkanya kerupuk. Padahal yang lihat ya warga sana itu orang lagi makanin daun duren gitu. Nah, terus kita saya ya, intinya kenapa saya penasaran ke TPU sana ya karena begitu. Jadi bukan cuman warga saya yang dibawa ke sana, bahkan warga-warga lain juga pernah ada yang kayak gitu. Jadi saya penasaran sekali gitu ke TPU sana. Itu yang buat saya penasaran gitu, yang buat saya pengen ke sana gitu, ekspor. Oh, jadi kira-kira itu ada hubungan dengan gaib sama ini, halusinasi gitu? Enggak, kalau halusinasi sih enggak ada gitu. Jadi itu real bahwa di TPU sana itu ya memang angker gitu. Enggak ada yang halusinasi sih di sana, enggak ada. Ya intinya itu jin-jin yang bandelnya lah gitu. Kalau kan ada tuh sesepunya yang dikeramatin ya gitu. Jadi kalau itu mah enggak. Jadi ini mah bawahan-bawahan yang bawahan-bawahannya yang bandel gitu, bukan yang dikeramatinnya, bukan sesepuh yang dikeramatin yang bandel. Jadi ini bawahannya. Jadi saya nanti sama BKS sama San ya, kita rencananya mau
nantang yang bawahan-bawahannya lah, yang jurik-jurik, yang bandelnya gitu. Oke. Yang berani. Berani. Ya ini baru wacana ya, mudah-mudahan dipanjangin umur aja. Amin, amin. Oh jadi gitu ya Kang, kalau ngelamun itu banyak akibatnya gitu. Iya, banyak akibatnya. Jadi terkhusus ya buat sahabat CS Caring Siliwangi dan sahabat Sunyi Malam ya, terkhusus jangan terlalu memikirkan beban kehidupan lah istilahnya gitu. Alex apa sih itu isi grup band saya juga ya, grup band idola saya, grup band legendaris lah. Vokalisnya ya itu Alexander Roses lah. Beliau juga pernah mengatakan, apa itu bahasa Inggris ya, saya gak ngerti pokoknya maknanya. Janganlah hidup ini tidak bisa di dalam kepedihan gitu. Jadi pada intinya ya kepedihan faktor duniawi jangan terlalu dipikirkan gitu. Jangan terlalu dilamunkan, karena efek dari orang yang sering ngelamun itu ya gitu, selain terpengaruh oleh sugesti, terpengaruh oleh jin-jin ya, itu juga akan merugikan badannya gitu. Jadi janganlah gitu, jangan sering ngelamun, terkecuali untuk memutolaah suatu ilmu itu silahkan, itu termasuknya bukan melamun. Kalau bahasa dokter mah apa sih itu, ODGJ ya? Iya. ODGJ itu bukan termasuk ODGJ. Jadi kalau ngelamun memutolaah ilmu, ngelamun menghayati jati diri ya, itu termasuknya tafakur gitu. Jadi bebas kalau itu mah silahkan. Tapi kalau ngelamun masalah duit, masalah cewek itu jangan gitu, jangan dilamunin. Jadi jangan sering ngelamun, itu akibatnya. Kalau ngelamun itu selain berhubungan kena goib ya begitu. Jadi fisik kita juga akan rusak gitu. Oh jadi kan ada yang nanya ya, warga katanya ya, kalau kita udah satu kali itu masuk jurik-jurik jarian itu ya, katanya bisa jadi sarang gitu, jadi mudah banget Gimana? mudah banget masuk sarang gitu. Katanya sarang, yang sarang maksudnya sarang gimana sih sarang? Jadi istilah sarang itu diambil dari istilah Tatar Sunda sebenarnya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kali apa ya? Tulang bolong kali. Tulang bolong ya kalau bahasa Indonesianya. Tulang bolong. Jadi tulang bolong bisa diartikan manusia yang sering ditempati oleh jin-jin gitu ya. Sering ditempati oleh makhluk-makhluk gitu. Ya terkhusus makhluk-makhluk kotor gitu. Jadi sarang itu dimaknakan dari bahasa Sunda, yaitu wadah yang ditempati, yaitu sarang. Ya itu jawaban dari saya gitu ya, jawaban pertanyaan San. Tapi apa bedanya sih sarang ya sama ini kesambet tuh? Kesambet apa gimana? Oh, bedanya antara sarang dan kesambet yaitu tadi, kalau sarang itu bahasa dari makna Tatar Sunda ya, yang diartikan wadah yang ditempati. Ya. Kalau kesambet itu beda lagi. Kalau kesambet itu suatu gini ya, kita ambil logika ya. Orang yang ngelamun kita lempari bahasa, lempari perkataan, dia akan terbawa arus perkataan kita, tersugesti ya. Tapi kalau diambil sisi logika, orang yang kesambet itu terbawa arus sugesti. Tapi kalau diambil dari sisi ilmu goib lah gitu. Kalau diambil dari sisi goib, orang yang kesambet itu ya begitu, tersentuh oleh makhluk yang istilahnya kotor gitu ya. Ya istilahnya jin kafir gitu. Jadi ini sudah dikaji ya dalam Islam ya sahabat, bahwasannya ya itu efek ngelamun ya, kesambet itu juga itu dari cabang ngelamun loh. Jadi orang yang sering kesambet, orang yang sering keserupan gitu, orang yang istilahnya sering kerendotin jin gitu,
yaitu orang-orang yang sering ngelamun. Jadi kalau diambil dari ilmu kedokterannya ya termasuk orang-orang yang yang istilahnya, saya takut salah ngomong nih, orang-orang yang termasuk terbilang ODGJ ya. ODGJ ya, orang-orang ODGJ. Kalau orang-orang yang ngelamun tanpa jelas itu nggak jelas itu ya termasuk orang-orang ODGJ gitu. Jadi kalau diambil sisi batiniahnya, orang-orang yang ngelamun yaitu orang-orang yang sering orang-orang yang sering dilandoti oleh jin, sering disentuh oleh jin gitu, sering diwadahi oleh jin, ya istilahnya jin-jin kafir gitu, jin-jin kotor. Yang benar katanya ini. Gimana ya? Banyak sih pertanyaan. Bentar, saya lupa nih. bebas. Mumpung masih panjang waktu. Ya kan orang itu ya yang dibawa makhluk goib. Jasanya itu kan koma itu lama ya. Katanya kalau balik lagi itu cuma setengah. Maksudnya gimana itu? Cuma setengah itu nyawanya. Bukan nyawanya sih, tapi pemikirannya. Kalau kita logikakan ya, ambil dari cabang lamun gitu ya. Kalau dari ilmu sugesti, penerapan sugesti itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Itu tergantung objek yang menerima ya istilahnya. Nih, saya sugestikan dan saya tidak mengembalikan, saya tidak menetralkan lagi efek bawah sadarnya gitu. Jadi pada intinya orang yang koma yang diambil oleh jin, kenapa setelah sadarnya itu kurang normal banget gitu ya. Ya itu tadi, jadi nggak, istilahnya ya, orang contohnya gini lah, orang yang bangun tidur kayak gimana sih bangun tidur? Jadi linglung gitu, linglung. Nah kan kalau orang bangun tidur mah cuci muka, habis cuci muka diem, nah langsung sadar. Tapi kalau itu enggak, kalau yang dibawa jin itu rata-rata 99% di Indonesia ini ya, bahkan di negara-negara lain, orang yang bangun dari tidurnya setelah habis dibawa jin ya, dia tidur, setelah bangun dari tidurnya itu rata-rata 99% di negara manapun itu nggak akan 100% kejiwaannya itu normal sepenuhnya gitu. Jadi efeknya itu ya begitu, itu sudah digariskan. Jadi bagaimana caranya supaya 100% lagi kenormalannya, yaitu tadi, kalau kita ambil dari sisi logika ya, orang yang bangun tidur cuci muka diam pasti langsung jaguar ringas lagi. Tapi kalau yang orang di bawah jin juga itu bisa sih sebenarnya, bisa langsung normal lagi kejiwaannya, cuman butuh proses dalam beradaptasi lingkungan. Yang kedua, lingkungannya itu harus normal lah, jadi jangan dipengaruhi oleh jangan dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Nah terus yang selanjutnya harus diadaptasikan dengan keilmuan agama agar supaya kenormalannya itu, kejiwaannya itu balik lagi seperti semula. Jadi kenapa orang-orang yang di luar sana itu tadi pertanyaan San kan, kenapa orang yang di bawah jin selalu tingkat kejiwaannya itu selalu berkurang ya? Setengah. Ya itu karena penyebabnya nggak diadaptasikan dengan baik dan tidak diajarkan ilmu agama gitu. Jadi setengah. Kalau kita menggunakan tahapan ya, setelah dia koma ya kita adaptasikan dengan hal-hal yang baik, itu insya Allah itu kenormalannya, kejiwaannya akan balik lagi seperti semula. Nah gitu. Gini aja Kang, kita pilih posisi, jangan di sini. Ini posisi. Nah oke, sahabat Caling Siliwangi, mungkin sekian dari kami di malam ini cerita-ceritanya. Mungkin ada
poin edukasi buat sahabat saling Siliwangi. Ya intinya kita tadi membahas 4 bahasan ya, tentang orang yang dibawa jin dan istilahnya ODGJ ya, dan juga ilmu Maraga Sukma, dan tadi balik lagi keyakinan ya. Jadi poin terpenting buat sahabat CS, janganlah mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Ya intinya jauhilah pikiran-pikiran di luar akal. Pada intinya buah kelapa ya, buah kelapa, kita ingin buah kelapa tapi kita nggak manja, itu sama halnya kita dengan orang bodoh. Jadi jangan terlalu memikirkan apa yang kita belum tercapai gitu. Jadi berusahalah semaksimal mungkin, baru kalian menunggu waktu yang akan dihasilkan gitu. Jadi jangan ngelamun lah intinya. Gitu. Itu tadi poin dari Kang Braga, mungkin bisa bermanfaat bagi sahabat saling Siliwangi. Ya, tutup saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Bye. Jangan lupa subscribe.